Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial SOP SEO di bagian judul ya. Jadi kita akan bahas beberapa SOP artikel yang baru, artikel dan page ya. Jadi ini yang menyesuaikan untuk persaingan SEO yang paling update. Oke. Jadi seperti biasa masuk ke page di sini, halaman web, masuk ke page atau post. Kemudian kita pilih post untuk artikel. Nah, di sini kita klik add new post. Nah, dalam menentukan postingan ya, biasanya kita langsung ditawarkan untuk mengisi judul seperti ini. Nah, kita lihat agar judul itu kelihatan di pencarian, tampilannya seperti apa, kita perlu cek. Oke, ini adalah kata kunci sebelumnya yang kita optimasi. Jadi kita pakai jasa Ads Jakarta, kemudian kita tambahi omset maksimal dengan influencer dan ads. Ternyata yang keluar di Google nggak semuanya. Ada yang kata kunci saja, ada yang kata kunci dan ditambahin iklan SEM terbaik di Jakarta. Jadi kata kuncinya ada turunnya seperti ini. Ya. Kemudian kata kuncinya ada brandnya di sini. Gini ya. Jadi ini turunan jasa iklan Facebook dan ads Instagram gitu ya. Dua-duanya disebutin. Kemudian kalau ini jasa iklan dan brandnya ini. Ya, SEM terbaik di Jakarta. Ya. Sosial media manajemen atau apalah ini ya. Ini intinya belakangnya brand. Jadi ini kita bisa pakai. Misalkan jasa Ads Jakarta untuk ini Google Agency Partner atau jasa Facebook Ads Jakarta Meta Business Partner gitu boleh. Jadi ini juga boleh jasa iklan Instagram nomor 1 di Indonesia. Jadi ada brandnya di belakangnya. Jasa digital marketing, advertising agency ini juga boleh. Jadi belakang kata kunci yang kita target itu adalah brandnya. Oke, berarti ini adalah kata kunci, ini brandnya. Brandnya bisa apa? Bisa ini ya, Meta Ads Partner tadi. Nah, ini ya. Terus bisa apalagi tadi? Bisa terbaik di Jakarta misalkan. Nah, kayak gini. Ini boleh. Jadi ada brandnya di sini. Dan kata-kata lain boleh ya. Misalkan paling terjangkau ya, atau berpengalaman bertahun-tahun. Oke, berpengalaman puluhan brand atau ratusan brand gitu ya, juga boleh. Nah, ini adalah strukturnya. Jadi untuk SEO penentuan judul, kita tentukan ini judulnya. Jadi penentukan judul, kata kunci plus brandnya. Oke, ya ini julukan ya, julukan brand. Ini untuk yang pertama. Jadi kita bisa pakai ini. Oke, kita tentukan di webnya, contoh ya. Ini ya brandnya ini, Meta Ads Partner. Nah, ini adalah judul yang kita optimasi. Nah, kemudian masuk ke Elementor di sini. Dan nanti akan kita bahas cara menentukan paragraf awal. Oke, nomor 1 sudah ya, clear ya. Oke, nomor 1 sudah selesai. Oke, nomor 1 sudah selesai. Kan kita pisahkan dulu. Oke, sekarang lanjut ke nomor 2. Kata awal di paragraf SEO bervariasi. Jadi kita tentukan dulu jasa ads itu ada kalimat apa aja di sini, ada kata-kata apa aja. Oke, ini ada kata jasa ads Jakarta. Nah, sementara untuk contoh saya pakai ini. Ya, teman-teman silakan nanti pakai ini ya, kata kuncinya bisa pakai Google Keyword Planner atau Ubersuggest. Terus ada lagi keywordtool.io. Bebas. Intinya teman-teman harus dapat kata variasinya di sini. Ya. Intinya teman-teman harus dapat kata variasinya di sini. 3 sampai 5 kata kunci. Jadi, ketika kita menulis di sini ya, ada kata kunci yang kita sematkan di sini, jasa ads Jakarta. Jadi, teman-teman awalnya jangan langsung ke kata kunci dulu, tapi kita ngomongin basa-basi dulu di sini. Anda membutuhkan
jasa Jakarta. Nah, ini adalah orang yang tepat yang Anda butuhkan. Nah, ini ya. Terus kita ngomongin lagi di sini kata kunci lagi. Jasa iklan. Nah, ini sesuai dengan kalimat rekomendasi yang ada di bawah ini. Nah, ini ya. Jasa iklan, jasa FA terbaik, ini ya. Ini akan kita pakai di kata kuncinya. Ini ya, jasa agensi iklan. Kami siap membantu. Terus ini kata-kata lagi. Kemudian di sini ada kata kunci lagi. Jasa Facebook Ads. Oke, terus ini kata-kata lagi. Terus ini ada kata kunci. Jasa Google Ads. Nah, itu contoh ya. Jadi kalimatnya boleh menyesuaikan. Ini jasa advertising juga boleh. Ya, oke. Kalau kita fokus di Meta Ads, kita pakai advertising di sini. Ya, tapi kalau kita cuma nyebutin ads karena judulnya cuma ads ini ya, nggak ngomong Meta, nggak ngomong Google, teman-teman bisa pakai yang lain. Jasa Google Ads, atau lagi nanti kata-katanya apa, basa-basi, terus jasa TikTok Ads di sini. Nah, ini kata kunci yang ada dalam satu artikel atau satu halaman. Nah, itu termasuk kata kunci produk-produk lain. Dokter gigi misalkan, dokter gigi, kira-kira target apa? Dokter gigi atau Denny Surabaya. Ya, kita cari Denny Surabaya. Bawahnya nanti kita lihat kata kunci yang relevan. Nih. Nah, ini juga dicantumkan dalam kalimat. Atau Denny Surabaya. Oke, sebentar. Nah, ini atau Denny Surabaya. Kemudian nanti kata-katanya apa di sini. Terus di sini lihat terdekat. Ya, ini yang dikopas. Oke. Nih kata-katanya apa terus di sini. Dokter gigi spesialis menjadi terdekat. Terus lagi basa-basi lagi kata-kata. Terus ini dokter gigi rekomendasi pasang behel. Atau ini biaya pasang gel. Itu disesuaikan dengan kalimatnya. Jadi disambung-sambungin. Ini ya. Kata kuncinya apa? Nih. Nah, ini terus lagi ngomong-ngomong lagi. Nah, ternyata biaya pasang gigi itu murah. Terus kita sambungkan dengan kata-kata lain. Harga pasang behel di sini, atau rekomendasi pasang behel di Surabaya itu ini gitu ya. Jadi kata kuncinya di paste di sini. Ya, ini kata kunci yang bisa dipakai. Terus ngomong lagi rekomendasi pasang behel Surabaya apa gitu ya. Terus ngomong ya. Jadi nggak terlalu panjang di sini judulnya. Oke, itu untuk penentuan judul. Part 2 selesai. Ya. Kemudian kita masuk ke mengarang. Nah, ini ngalor ngidul yang tadi kita bahas ya. Yang mengalor ngidul ini ya. Jadi sesuai dengan persepsi kita aja. Ya, jadi ngomongin Anda bisa melakukan pemasangan behel di sini dengan harga yang terjangkau di Surabaya. Nah, udah basa-basi aja. Jika rumah Anda di Surabaya Barat dan Timur Anda bisa coba ke klinik ini karena dekat misalkan ya. Udah dengan wilayah Anda. Nah, ini ya katanya basa-basi aja dulu. Ya, ini adalah kata kunci yang untuk memberi makan Google. Oke, setelah itu sudah mengarang ya, bisa diolah. Saya yakin teman-teman paham untuk mengarang. Ya, pokoknya nggak ngelewat konteks dan lebih, ini masih enak dibaca. Ya, jangan robot ini. Enak dibaca. Jadi ketika ada orang mampir, ini masih nyambung. Nyambung ya. Nah, kemudian untuk upload gambar. Nah, upload gambar nih. Jadi ketika kita buat gambar ya, dari sini misalkan, dari sini atau dari Canva. Ini dari Canva ya. Dari Canva, anggap ini dari Canva. Kita pakai gambar ini. Oke, kita download. Ini download. Kita pakai, jangan sekali pakai PNG. PNG ini file besar banget. Dan ini sangat tidak disukai oleh mesin pencari. Kalau konsepnya artikel ya. Kalau gambarnya konsepnya image, baru boleh. Jadi ini jangan PNG dulu. Ini jangan pilih PNG.
Ya, jangan pilih PNG. Ya, bebas, pilih yang lain. Pilih JPG kalau nggak ada WP. Rekomendasinya itu WP. Rekomendasi WP ini .wp, jangan .png. Karena kita bukan web gambar tapi web artikel. Ini ya, ada keterangannya. Best for sharing. Oke, JPG-nya sudah. Terus kita download. Ini halaman ke 11 saja yang kita download. Ya, ini down. Oke, gambarnya kita nggak usah gede-gede karena kita konsepnya artikel ya. Oke, kita kecilin segini. Kalau kurang kita gedein dikit seperti ini. Kemudian download. Nah, download. Kalau misalkan masih besar ya, ini kita ini kita ngomongin tips web. Oke, JPG-nya sudah ada. Nih 84 KB. Oke, ini filenya 84 KB. Kalau misalkan di sini masih besar, kompres di sini. Kompres gambar. Ya. Jadi kita lihat JPG tadi ya, JPG to WP. Nah, ini. Silakan pilih ini. Karena gambar yang paling ringan adalah gambar WP untuk mempercepat kecepatan SEO. Karena adalah faktor kecepatan di dalam SEO. Jadi untuk mengoptimalkan web atau artikel, kita perlu gambar yang ringan. Jadi supaya webnya kenceng, ngebut, kita pakai gambar yang ringan di sini. Nah ini ya, ini kalau gambarnya butuh yang lebih kecil, tips website. Ya, jadi ketika di-upload di sini, oke, mari kita upload ya. Mari kita upload. Oke, ini add media, upload. Ini tip website PNB, jadi cuma 68 KB. Nah, jangan sekali-kali namanya itu berbeda. Apalagi namanya tidak ada hubungannya dengan judul. Ini kan kita lagi bahas SEO. Jadi namanya itu jangan tips website, tapi kita lagi bahas ads ya, artikelnya. Jadi disesuaikan dengan judul artikel. Di sini jasa ads. Jasa ads Jakarta 1. Jakarta tips misalkan. Nah, ini ada kata-kata yang membedakan. Oke, yes. Nah, itu nanti yang kita edit ya, teman-teman. Oke, tadi gambarnya kurang WP ya. Nah, ini ya. Ini kalau gambarnya WP. Jasa ads Jakarta. Jadi jangan gambar yang misalkan kata-katanya kayak gini. Kata-katanya gini. Terus 90. Nah, jangan. Ini sangat gak SEO sekali. Jangan. Ambil gambar yang gini. Open. Oke. Ini akan masuk di sini. Jadi kalau untuk gambar ini jangan pakai kata-kata yang nggak ada hubungannya. Ini kan nih. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan SEO karena kata-katanya cuma 1, 2, 7, 4. Ini nggak mendukung sekali untuk SEO. Ya, karena ini kalau di save, coba ya di save memang benar udah WP. Tapi kata-katanya kayak gini. 1, 2, 7, 4, 5 ini. Ini nggak mendukung SEO. Ya, ini kalah dengan kompetitor kalau kata-katanya seperti ini. Jadi sesuaikan. Misalkan ini tentang behel. Ya, kita bahas behel Surabaya bau mulut gambarnya. Ya sudah, ini gambarnya Surabaya gambar bau mulut. Ini yang akan kita upload. Jadi penamaan gambar juga harus diperhatikan di sini ya. Ya jangan sampai 1, 2, 7, 4, 6 seperti ini, jangan. Jadi ini penamaan gambarnya. Oke. Tadi sudah WP sudah, upload gambar juga sudah ya. Jadi penamaan gambar ini. Namai gambar sesuai judul artikel atau page. Ya, tadi ada jasa ads Jakarta website, terus ada tadi behel bau mulut. Nah, ini ada kata kuncinya di sini. Ini kata kunci, ini kata kunci. Guys, atau ini tadi behel Surabaya. Behel Surabaya. Ini kata kunci. Belakangnya baru tambahannya di sini. Ini belakangnya tambahannya. Kata kuncinya di sini. Jadi jangan nomor. Jangan cuma nomor. Gini ya. Tadi ya, ini kayak gini. 1, 2 coba PNG jangan. Ini jangan upload kayak gini.
tapi pakai nama file. Oke, kita lanjut ke alt gambar. Nah, ini jadi kita perlu SEO kan gambar juga nih, supaya muncul di Google, supaya mendukung untuk SEO artikel dan page-nya. Alt text. Oke, kalau gampang gini aja, ya. Jadi kopas saja dari title langsung alt text di sini. Tapi kalau mau variasi, kita variasikan di sini. Saya Jakarta, saya terpercaya. Ya, boleh. Dua-duanya boleh. Jadi alt ini harus diisi. Jangan sampai nggak diisi. Dan ini filenya kecil ya, karena sudah dikompres tadi. Jadi kalau gambar yang nggak dikompres gede-gede, jangan. Ini 2 mega, jangan. Terus ini 2 mega lagi, jangan. Jadi ini nanti SEO-nya nggak kenceng. Secara server, nanti ini lemot juga. Gitu ya. Jadi ini apalagi ada 2 mega gini kan, 3 mega, ada yang 22 mega. Jangan ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau yang ini ketika orang buka berarti lama banget karena dia harus menunggu 22 mega plus halaman page-nya. Oke, alt gambar sudah tadi ya diisi. Lebih bagus lagi ketika teman-teman ngisinya ini caption, description diisi semua. Gitu ya. Jadi singkatnya adalah alt text ini diisi, tapi kalau mau kita kencengin SEO-nya kita ini juga isi caption sama description. Ya, tergantung lawannya nanti. Jadi kalau standarnya diisi alt text sama title aja. Tapi kalau kita mau jasa SEO Surabaya misalkan, ini diisi semua. Oke, terus penyebaran H1, H2, H3. Oke, jadi artikel yang kita bahas, contoh artikel ini. Jadi SEO yang bagus, kita ada struktur H1, H2. Oke ya, kita lihat ya. Nah, ini SEO yang bagus. Kita SEO yang bagus pakai kata ini ya. H1, kita nggak pakai H0 ya. Nih, ini very important, as important, tapi harus semuanya ada di sini. Ini ya, konsep A1, A2, A3 sampai A5. Nah, ini sangat disukai Google kalau ada semua elemen ini dalam satu page atau dalam satu artikel. Nah, ini oke. Ini anggaplah A1 teman-teman. Ini kemudian ada kata seperti ini ya. Ini H3. Nah, teman-teman sebarin di sini. Ada H3 ya. Oke, kita tebalin lagi. Oke, H3 kita pilih H3 mana tadi? H3. Terus kemudian ini juga ini kita lihat berapa nih H2. Nah, H2-nya kan ada di sini. Kemudian ada H3 tadi benar berarti ya. H2, H3 dan ini adalah H4. Jadi kita sebarin hanya. Jangan cuma H2, H3 aja. Jadi kita sebarin. Nah, di semua H ini usahakan mencantumkan kata kunci. Ya, ini peran strategi advertising jasa ads. Ya kan lengkapnya jasa ads Jakarta. Tapi kita pakai jasa ads gini ya. Terus keuntungan influencer marketing. Nah, tambahi. Dibanding ads. Nah, ini contoh ya. Nah, kemudian kekuatan strategi influencer. Ini ditambahin lagi kata namanya apa di sini ya. Jadi ini nanti kata kuncinya dicantumkan di H1, H2, H3 ini ya. Ya, ada memang H yang nggak pakai ini ya. H yang nggak pakai kata kunci boleh. Jadi ini ada beberapa H yang nggak pakai kata kunci. Sudah benar ini ya. Tapi usahakan ada beberapa H yang pakai kata kunci. Nih. Oke, ini H1, H2 kata kunci. Terus ini juga tipsnya nggak pakai kata kunci nggak masalah. Yang penting disebar. Kata kuncinya H1, H2, H3. Nah, ini yang belum H5. Oke, kita lihat H5. Tips influencer advertising. Nah, ini ya. Jadi kata kuncinya disebarin di sini. Nah, oke, jadi sudah disebar semua. Desa Ads Jakarta kita update. Ya, kemudian ini ya H5 disertakan kata kunci.
dan ada yang tidak, gitu ya. Ini kita sebarin 1, 2, 3-nya. Terus kemudian ini diisi title dan alt. Oke, kemudian tambahan optimasi YouTube. Nah, ini ketika kita mau optimasi di YouTube, teman-teman silakan tambahkan di bawah ini ya. Ini klik YouTube. Oke. Nah, ini link YouTube yang akan teman-teman gunakan. Jadi sudah link YouTube ini beri penjelasan juga di sini ya. Nah, di penjelasan di sini beri penjelasan penjelasannya di atas. Ini ya. Penjelasan di atas di sini. Jadi ini penjelasan di atas. Berikut adalah video kata kunci lagi. Adalah video Jasa Ads Jakarta. Dan basa-basi lagi di sini. Jadi kalau sudah update seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini penjelasan sebelumnya terus kata kunci. Oke, situ untuk SOP SEO page dan page artikel ya. Artikel dan page update-nya. Oke, semoga terapkan ini dan lebih baik lagi SEO-nya.